kita tambah semangat membangunkan pancasila tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Lebih kuat mana? Kita uji. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sepertinya kesombongan ARA akhirnya dibayar lunas-lunasnya guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kita sedang Pak Anies mendukung Pramono dan Ridwan Kamil itu membuat kita tambah semangat membangunkan macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Ini guys. Lihat kita sudah makin semangat dan bersatu untuk mendukung itu. Dianggap sama PDIP katanya panik gitu. Panik. Bapak apa? Nanti kita lihat yang panik siapa, yang suka marah-marah siapa, gitu kan? Kalau kita memang solid, kita lihat kekuatan PDI, Anies dibanding Prabowo, Ya, Jokowi, oke, ini Gibran dan Ridwan Kamil lebih kuat mana di ini Jakarta? PD Kita guys, ini uji. guys. Ya, kekuatan PDI, kekuatan Yang sebelum yang di sana, pencoblosan, Rano Karno, guys. Pramono Anung dengan kekuatan yang ada di sini yaitu Game Plus. Jokowi, Prabowo, Gibran dan juga Ridwan Kamil lebih kuat mana? Kita uji. Ya, Oke, kalau back Jadi ke Jakarta. kalau soal kalah menang itu soal biasa. Oke, kalau back kembali ke Jakarta. Kalau di perhitungan Jakarta kita berterima kasih sama ini yang belum datang nih, Pak Oke, Ara. disclaimer Pak Pak Ara Ara, ini, guys. kita sedang menunggu ya, belum datang dari Ya, Gerindra. belum datang. Ya kita berterima kasih karena kesombongannya melempar isu sara dan sebagainya. Akhirnya justru berbalik tuh, Oke. bisa bertahan. Yang tadinya memang sudah unggul sekitar 4% ya, antara 2 sampai 4%. Kemudian hasilnya yang ada sekarang di kamar hitung kita itu antara 52 sampai 53%. 5253. Ya, di dan kami forumnya. melihat nih ada upaya membangun narasi bahwa ini akan 2 putaran Oke, gitu. baik. Kami harus menjaga yang namanya C1. Karena dengan quick count ini kan memungkinkan adanya suatu pembentukan opini yang akhirnya akan meruntuhkan moral force. Sehingga orang, oh udah kalah nih, udah tinggalin aja. C1 nggak dijaga, lalu besok di PPK mungkin tidak semangat gitu. Nah ini kalau terjadi di semua daerah kan beresiko. Padahal kan kita tahu bahwa hasil pemilu ini tidak ditentukan oleh quick count, tapi penghitungan manual berjenjang. Ya kan? Jadi di seluruh tahapan itu kita harus fight. Ya, karena apalagi nanti penghitungan PPK itu sangat vital karena disitulah dimungkinkan kotak suara dibuka. Setelah itu hanya mungkin di Mahkamah Konstitusi dan itu sangat sulit, jarang terjadi gitu. Jadi kami tidak mau quick count ini kemudian melemahkan semangat kita, semangat perlawanan kita gitu. Karena lebih bagus perlawanan kita terhadap sikap ngawur dari instrumen-instrumen kekuasaan itu kita jadikan energi untuk tetap berjuang pada jalur demokrasi yang tersedia. Ya, Oke. karena bagaimanapun ini tanggung jawab kita ke depan. Dan dari sini kita akan belajar banyak yang perlu diperbaiki. Bagaimana posisi Polri dalam konteks demokrasi? Oke. Apakah masih tetap di situ? Lalu bagaimana kita misalnya mengatur undang-undang pemilu, ya serentak? Apakah masih sekarang? Atau nanti misalnya gabung saja DPRD kabupaten provinsi dengan pilkada itu masih banyak lagi. Tapi Oke. pembelajaran banyak dari sini. Oke, baik. Bung Ara, demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia, ya kepercayaan publiknya, betul ya Pak ya. Habis itu Pak Prabowo 85%, lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh berdebat. gantian nggak? Ya, silakan biar Ara dulu. Ya, kalau kamu ngomong gantian ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa Ya, polisi kalau- beda. Oke, biar Ara dulu. Ya Ngomong silakan, aja. silakan. Ngomong Udah aja. silakan. Ya, Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. ini. Lewat Silakan, moderator silakan, silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur bukan Yuk, kamu. silakan. Makanya saya bilang lewat moderator Nah, silakan. udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- memang Oke, udah, berat silakan, Ara. ya. Gitu. Kalau belajarlah negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong Nah, ini, lah. guys. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah, lah. biar Bung Deddy Memang Ara itu dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau gitu. Oke, berhenti Bung Deddy, biar Ara dulu. Kasih. Ya udah lah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Udah menteri aja masih kayak perempuan. Weh. Biar ini, Ara, biar guys. Ara dulu. Maaf saya Marah-marah. gender bias ya.
nggak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Nggak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus terancam lah, lu mati masih tadi. mancing aja nggak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing tuh. Udah Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Jadi kalau Pak Prabowo itu kepercayaan publiknya tinggi, Iya. ya kan? Ya sudah, terima itu. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Rukun. Ada yang nggak suka rukun. Ada yang mau memisahkan, ada. Nggak happy kalau Jokowi Prabowo itu rukun. Iya. Tapi Pak Prabowo bilang sama saya sama Pak Jokowi juga satu matahari, Mas Ara. Matahari aja Prabowo, begitu. Jadi kalau melihat kepercayaan publik tinggi begini Pak, ya, dan makin meningkat Pak, dan aman, pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Oke. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok, terima kok. Kalau kalah terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta kita terima. Begitu. Oke. Jadi nggak cari-cari alasan, ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran kita kerja lagi. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Nggak bisa kalau cuma dengan katakanlah elit TNI, bagus TNI kita. Menurut saya independen, betul-betul dia profesional. Oke. Polisi kita juga begitu. Itu kita bisa rasakan. Oke. Kalau misalnya nggak di Jakarta kan semua tadi sepakat independensinya tinggi, ya. Kalau ada ketidakadilan di Jakarta, semua orang udah bicara. Udah teriak ya? Udah apa? Udah teriak. Kompas paling duluan lah. Oke, baik. Kita bisa bicara overall ya. Overall itu baik. Tetapi yang kita persoalkan adalah begini. Kalah menang dalam pilkada itu hal yang sangat biasa. Oke. Secara alamiah pasti ada yang menang, ada yang kalah. Yang menjadi problem kita kan begini. Dia adalah cara kita membangun peradaban bangsa. Sekecil apapun pelanggaran itu punya konsekuensi. Ya, hari ini kita bersyukur rakyat partisipan pilkada tidak ada yang kemudian keluar dari koridor. Justru catatan kami di banyak tempat itu terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya temuan. Jadi bukan omdo. Kita nggak boleh denial. Dan juga jangan terlalu arogan menang atau kalah. Misalnya PDI Perjuangan. Kita sebelumnya hanya 7 gubernur misalnya yang kita menangkan. Catatan kita per malam ini minimal menyamai atau melebihin 1 atau 2. Jadi tidak ada persoalan di situ. Dari sisi kabupaten misalnya. Di Kalbar dari 11 daerah kita hanya kalah 3. Di Bali dari 9 daerah kita menang 8. Jadi ini bukan persoalan menang kalah, kawan. Ini persoalan bahwa sebenarnya pemilu ini harus berjalan. Yang berkontestasi adalah mereka yang legal secara undang-undang. Tetapi ketika polisi masuk ke dalam arena, ketika ASN masuk ke dalam, saya tidak mengatakan di seluruh Indonesia, tetapi praktek-praktek ini terjadi di banyak tempat. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Di satu tempat pun itu harus kita permasalahkan. Karena ini bukan soal menang kalah. Ini soal adab bangsa. Sesuatu yang salah, yang jelek, melanggar aturan kita biarkan, itu akan menjadi jurisprudensi. Akan menjadi kebiasaan, itu nggak boleh. Baik. Oke guys, jadi memang sebelumnya usai acara kampanye Rito, Ara pernah mengatakan kalau Anies mendukung Pramono dan Rano Karno berarti itu sama seperti membangunkan macan tidur, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi kini akhirnya kesombongan Ara akhirnya pun dibayar kontan dengan hasil pilkada Jakarta guys. Hasil rekapitulasi suara Jaga Suara 2024 mencatat keunggulan calon Pramono Anung dan Rano Karno di pilkada Jakarta 2024 dengan unggul dengan perolehan 50,07% suara. Sementara Ridwan Kamil Suswono meraih 39,40% dan Dharma Pangrepun Wardana hanya 10,53%. Hasil itu berdasarkan rekapitulasi suara dengan 100% data masuk dari 14.835 TPS di Jakarta.
Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.